tempat duduk kalian? Coba. Iya. Oke, baik. Nah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, Ibu persilakan untuk memimpin doa. Kepada ketua kelas, Ibu persilakan. Baik, sebelum memulai mata pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah. Terima kasih ya, Vika. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan absensi bagi siapa yang atau ada yang tidak hadir dalam pertemuan hari ini. Ada hadir semua ya? Ya. Iya, betul. Alhamdulillah ya hadir semua. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau bertanya kepada kalian. Kalian pernah tidak melihat besi yang dibagi menjadi dua bagian, kemudian dibagi menjadi dua bagian lainnya, kemudian seterusnya? Kira-kira apa yang terjadi? Semakin kecil. Oke, Bu Jovika ya. Jadi terbentuk bagian yang lebih kecil. Kalian pernah pergi ke pantai? Pernah. Ya, pernah. Dari kejauhan kira-kira pantai itu seperti apa? Permada? Permadani. Ya, permadani. Nah, kalau dari dekat, pasir pantainya berbentuk apa? Butiran. Ya, benar sekali. Butiran kecil. Bu Jovika ya. Kita bisa belajar dari situ bahwasanya suatu partikel zat, penyusun zat itu yang besar berasal dari partikel zat yang kecil. Nah, itu ternyata menurut para ilmuwan apa dikatakan dengan atom. Nah, sebelum masuk pada penjelasan berikutnya, Ibu akan menjelaskan terkait tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu struktur atom dan juga susunan atom. Nah, kalian pernah membaca atau mendengar kira-kira ada ilmuwan yang mengemukakan terkait dengan struktur atom? Coba angkat tangan. Ayo. Iya, siapa? Silakan Vika. Menurut Dalton. Oke. Niels Bohr. Oke. Ford. Oke. Dan Thomson. Oke, Guru Jovika ya. Mantap sekali. Jadi sudah belajar terkait dengan struktur atom. Berarti Vika ini sudah belajar di rumah ya. Nah, selanjutnya di sini Ibu bertanya kepada kalian, kalian pernah tidak melihat olahragawan yang bermain tolak peluru? Pernah. Nah, alat yang digunakan sebagai tolak peluru itu dinamakan dengan modelnya itu kayak model atom Dalton. Jadi model atom Dalton itu seperti bola pejal. Nah, selanjutnya atom Dalton di sini, coba kalian perhatikan gambar ini. Ini terkait dengan model atom Dalton. Nah, Dalton jadi seperti ini gambarnya ya. Dia seperti bola pejal. Nah, dia mengemukakan bahwa atom merupakan bagian yang tidak dapat dibagi lagi. Kemudian dia juga mengemukakan bahwa atom dari suatu unsur mempunyai massa dan sifat yang sama. Yang kedua yaitu sebelumnya Ibu mau bertanya dulu kepada kalian. Kalian pernah tidak memakan roti yang terdapat kismis? Nah, ternyata itu merupakan model dari atom Thomson. Jadi coba kalian perhatikan gambar ini. Thomson mengemukakan bahwa muatan negatif merupakan ibarat kismis, dan sebarannya itu terdapat yang bermuatan positif. Artinya bahwa di mana dalam teori atom Thomson ini dia bermuatan netral karena antara positif dan negatif dia sama, jadi netral. Selanjutnya yaitu terkait dengan model atom Rutherford. Ibu mau bertanya kepada kalian, kalian pernah tidak pergi ke luar angkasa? Tidak kan? Tapi melihat tata surya pernah? Pernah. Nah, di sini menurut Rutherford dia mengemukakan model atomnya ini seperti tata surya, di mana yang bermuatan positif itu adalah inti atom dan yang mengelilinginya ini yaitu muatan negatif. Jadi ini menurut Rutherford. Selanjutnya yaitu terkait dengan model atom Bohr. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini, di mana
Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Ini merupakan teori menurut Bohr. Bohr mengemukakan bahwa dia di mana yang inti atom ini dia bermuatan positif, kemudian yang mengelilinginya ini bermuatan negatif. Tapi perlu diperhatikan bahwa Bohr mengemukakan bahwa yang bermuatan negatif ini hanya melintasi pada lintasan tertentu. Nah, tiap lintasan dari suatu elektron ini disebut dengan kulit. Jadi di sini ada kulit pertama yang disimbolkan dengan K, kulit kedua yang disimbolkan dengan L, kulit ketiga M, dan kulit keempat yaitu N. Dengan rumus yang perlu kita perhatikan bahwa rumusnya 2N pangkat 2. N merupakan jumlah dari setiap kulit. Misalnya dalam penentuan kulit pertama di 1, yaitu kita masukkan saja rumus 2 1 pangkat 2 1 kan? Jadi 2 kali 1 2. Jadi kulit ke-1 maksimal elektron yang ditempatinya itu yaitu berjumlah 2. Kemudian kulit L, begitu juga untuk kulit L, M dan N. Tinggal kita masukkan rumus dan kita dapatkan maksimal kulit pada penempatan setiap kulit tersebut. Nah, sampai sini paham? Oke, selanjutnya contohnya. Misalnya di sini unsur karbon yang memiliki nomor atom 6 dan juga nomor massa yaitu 12. Jadi kita perlu perhatikan tiap kulit K, L, M, N. Kulit pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, di sini untuk maksimal kulit pertama K yaitu 2. Nah, sisanya masih berapa? 4 kan? Jadi kita isi di kulit ke-2 yaitu L. Jadi ini merupakan konfigurasinya 2 dan 4 untuk unsur karbon. Sampai sini paham? Oke. Nah, selanjutnya silakan coba kalian cari konfigurasi dari aluminium dengan nomor atom 13 dan nomor massa 27. Ibu persilakan. Oke. Silakan Vika ya. Iya. Oke, good job ya. Terima kasih Vika. Berarti sudah paham ya. Nah, jadi itu terkait materi struktur atom. Nah, kita masuk ke materi berikutnya yaitu terkait dengan susunan atom. Di sini ada ilmuwan yang mengemukakan terkait dengan susunan atom ini yang bernama Henry. Nah, Henry ini mengemukakan bahwa unsur positif, muatan positif dalam suatu unsur itu merupakan sifat khas dari setiap atom. Jadi berpendapat bahwa nomor atom ini disimbolkan dengan Z, di mana jumlah proton dan jumlah elektron sama dengan nomor atom. Yang kedua, dia menyimbolkan bahwa nomor massa ini dengan A merupakan hasil penjumlahan antara proton dan neutron. Nah, perlu diperhatikan ini ya, lambang dari suatu unsur. Nah, bagaimana untuk penentuan proton, elektron, dan neutron? Jadi, kita bisa menggunakan rumus. Nah, untuk penentuan proton, yaitu P sama dengan Z, elektron P kurang Q, di mana Q merupakan muatan dari suatu unsur. Jika ion positif, maka kita kurangi untuk elektronnya. Jika ion negatif, maka kita jumlahkan. Kemudian untuk neutron yaitu A kurangi Z, di mana nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Oke, selanjutnya untuk contoh misalnya unsur Sl. Di sini bermuatan 2+. Nah, bagaimana dalam penentuan proton, elektron, dan neutron? Misalnya untuk proton di sini. Jadi P sama dengan Z. Nah, Z ini merupakan dari nomor suatu unsur. Jadi P sama dengan Z sama dengan 38. Kemudian elektron. Nah, elektron di sini karena dia bermuatan 2+, maka dikurangi. Jadi 38 dikurangi 2 sama dengan berapa? 36. Oke.
nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Berapa? 88 kurangi 38 sama dengan 50. Nah, untuk proton, elektron, dan neutron kita perlu perhatikan ketetapan yang telah ditentukan oleh Henry tersebut. Oke, sampai sini sudah mengerti anak-anak? Mengerti. Oke, good job ya. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan bagikan kalian tugas untuk tugas kelompok ya. Jadi silakan ketua tingkat, ketua kelas untuk membagi kelompok dan ini dilakukan diskusi. Selanjutnya silakan kalian paparkan diskusi kalian di depan. Ya. Ibu berikan 10 menit. Oke. Nanti langsung diisi saja. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke, nah coba kepada ketua kelompok atau perwakilan dari setiap kelompok, silakan presentasi di depan. Ya. Oke. Jadi menurut hasil diskusi kami, model atom Dalton adalah suatu partikel terkecil yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Kemudian model atom Thomson terdiri dari materi yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron. Kemudian ada beberapa model atom, yaitu model atom Dalton, Thomson, Rutherford, dan Niels Bohr. Oke, good job. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Pika. Nah, kalian kan sudah berdiskusi terkait model atom. Nah, di sini Ibu mau kumpulkan NKPD-nya ya. Ya, hasil diskusi kalian. Oke, baik. Nah, berarti sampai sini sudah paham terkait materi yang Ibu berikan? Paham. Oke. Nah, untuk tugas kalian, coba kalian cari terkait minimal 5 unsur untuk menentukan proton, elektron, neutron. Selanjutnya tentukan konfigurasinya. Selanjutnya kalian coba review tentang kelebihan dan kelemahan dari model atom para ilmuwan. Insya Allah Ibu akan kumpulkan minggu depan, pekan depan, ya? Ya, Ada yang ingin ditanyakan? sudah tidak ada. Oke, terima kasih ya. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Ya, sekian.